Ustaz. Kita melanjutkan pelajaran kita bersama kitab Durusul Lughah ya, di jilid pertama. Kita sudah sampai di halaman 28. Tapi sebelum saya melanjutkan pelajaran ya, ini ada yang hendak saya sampaikan ya, terkait dengan pelajaran yang kemarin ya. Ini ditanyakan oleh Pak yang di grup. Sayangnya beliau belum hadir ya. Ini sebenarnya saya ini tidak menyampaikan ya, karena memang ini ada syarah untuk kitab Durusul Lughah. Tapi memang ini versi bahasa Arab ya. Mudah-mudahan ini bisa dilihat oleh teman-teman ya. Ini saya sudah share. Kelihatan ya Pak Teguh ya? Di grup ya Ustaz ya? Bukan, enggak di ini di tampilan sudah kelihatan. Belum ada yang kelihatan belum, tampil. Belum. Oh, siap. Bentar. Nah ini sudah terlihat kah? Sudah ya. Nah ini wayang. Jadi nanti Anda share ini PDF-nya. Ya, jadi ini semacam kaidah-kaidah singkat ya. Ini memang bahasa pengantarnya semua bahasa Arab ya. Tapi insya Allah mudah-mudah ya. Artinya ini juga menjadi tambahan ya buat referensi. Sebelumnya juga Anda sudah pernah share tuh tentang petunjuk untuk kitab Durusul Lughah ya, itu versi bahasa Indonesia ini versi bahasa Arab. Nah ini lebih singkat ya, lebih tepat karena dia secara ringkas menyampaikan kaidah dalam setiap dars ya yang ada di kitab Durusul Lughah ya. Nah ini seperti kita sama-sama menyaksikan bahwa ini adalah yang ada di syarah kitab Durusul Lughah itu di Ad-Darsu Al-Khamisu ya, terkait dengan kaidahnya yaitu tentang mudhof wa mudhofun ilaih ya. Nah ini kalau kita perhatikan contohnya adalah kitabun plus Muhammadun ya. Nah ini kemudian ketika ini dijadikan idhofah menjadi kitabu Muhammadin ya. Kitabu itu yang tulisan warna biru ya, itu mudhof. Kemudian Muhammadin itu mudhofun ilaih. Begitu lanjutnya yang sebelah kirinya bintun plus hamidun ya, menjadi bintu hamidin. Kitabun plus lafzul jalalah Allah ya, itu kitabullahi. Nah ini ada berikutnya yang di bawah kitabun Muhammadin. Nah tanda silang ya, salah. Tidak boleh seperti ini ya, karena di kaidah yang ayat Al-Asyar juga itu untuk mudhof tidak boleh tanwin, tidak boleh alif lam ya. Mudhof itu tidak boleh tanwin dan tidak boleh alif lam, itu aja ya. Makanya kemudian disilang. Nah ini yang benar adalah kitabu Muhammadin ya. Nah ini ada keterangan di dalam tanda kurung nahdhifut tanwina inda idhofah ya. Jadi dihapus tanwin ya. Jadi tanwin itu dihapus ketika idhofah. Itu penjelasan yang ada di bentar ada yang join, saya salah ya. Al-Kitabu Muhammadin, ingat ya bahwa kaidahnya untuk idhofah itu tidak boleh tanwin, tidak boleh tanwin dan tidak boleh alif lam ya. Makanya seperti ini salah. Nah, yang benar adalah yang sahih Kitabu Muhammadin ya. Ini keterangan di dalam tanda kurung nahdhifu alif lam ya indal idhofati ya. Jadi dihapus alif lam ketika idhofah ya. Idhofah itu atau mudhof dan mudhofun ilaih. Kemudian yang berikutnya kitabun Muhammadun. Nah ini juga salah ya. Mudhofnya sudah benar, kitabu tidak ada alif lam, tidak ada tanwin, tapi mudhofin ilaihnya yang salah ya. Dia harus majrur ya. Yang benar adalah kitabu Muhammadin al mudhofun ilaih majrur bil kasrati ya, Muhammadin. Seperti itu. Jadi mudhof ilaih itu dia majrur dengan tanda majrurnya adalah kasroh ya, menjadi Muhammadin ya.
Berikutnya juga yang di bawah ini ada amsilatun ukhra lil mudhaf ya. Ini contoh lain ya tentang mudhaf wal mudhafu ilayya dan mudhaf ilayya itu khalu hamidin faqirun. Khalu hamidin faqirun ya. Ini khalu itu paman ya, paman tapi dari jalur ibu. Ya, paman dari jalur ibu. Kalau paman dari jalur ayah ya itu amun ya, amun. Sementara untuk bibi dari jalur ayah itu amatun ya, tinggal ditambah ta marbutoh. Kholun paman dari jalur ibu, untuk bibi dari jalur ibu adalah kholatun ya, seperti itu. Jadi kholu hamidin fakirun, paman Hamid miskin ya. Ya ini kita yaitu di mudhafun ilainya itu apa idofahnya itu kholu hamidin ya. Kemudian juga lanjut sebelah kirinya itu kitabu man haja. Nah, kitabu man ini juga ini adalah contoh idofah. Kitabu man ya. Ya, kitabu man ini juga contoh idofah. Kitab siapa ini? Jadi variasi untuk idofah ini banyak ya, banyaknya. Kemudian berikutnya yang ke bawahnya lagi masmur rajuli ya, masmur rajuli. Siapa nama laki-laki itu yang gitu. Masmur rajuli ya. Ya, ini ada di depan ismun itu kan ada hamzah wasol. Hamzah wasol ketika dia di depannya ada kata itu dia dihadzaf ya, atau dihapus seluruh dia. Masmur rajul. Juga ismur rajul idofah, contoh idofah ya. Kemudian ibnu man anta, ibnu man ini hamzah wasol di depan ibnu ini adalah di depan dibaca hamzahnya ibnu man anta ya. Sebentar ada yang lain. Ya, melanjutkan. Jadi masmur rajuli ibnu man itu juga ada contoh-contoh idofah ya. Kemudian ana ibnu Khalid ya. Hitopnya di sini adalah anak Khalid ya. Saya adalah anaknya Khalid itu ibnu Khalid ya. Itu adalah contoh yang lain dari idofah. Kemudian masmul binti ya. Masmul binti. Siapa nama anak perempuan itu? Masmul binti ya. Ini mungkin sama seperti masmur rajuli ya. Nah, ismul binti Zainabu ya. Ismul binti Zainab. Nama anak perempuan itu adalah Zainab ya. Zainab ini ingat adalah nama perempuan, tidak boleh ditanwin ya. Zainab karena dia termasuk isim yang tidak boleh tanwin atau disebut dengan isim layan sorib ya. Isim layan sorib ya. Kemudian di Ad-Dars al-Khamis ini dia juga kita ada terkait dengan apa ya? Jadi al-munada huwa bima'na an taqula li sadiqika ta'ala ya. Jadi munada itu adalah bermakna engkau seperti berkata kepada temanmu, ayo kemari ya. Ya. Hayya bina ya seperti itu ya. Ta'ala. Ta'ala itu ayo kemarilah gitu ya. Nah, ini contohnya adalah ya Muhammadu, ya Ustadu, ya Waladu, ya Bintu. Nah, jadi kemasukan isim yang kemasukan huruf nida ya seperti ya ini dia menghapus tanwin ya, menghapus tanwin ya. Ke bawahnya lagi itu ya syaihun itu ada tanda khoto ya salah. Ya, tidak boleh seperti itu. Yang benar adalah yang sahih adalah ya syaihu ya. Jadi hilang tanwinnya. Ya, ini ada keterangan nahdzifut tanwina indan nida'i ya. Jadi dihapusnya tanwin ketika kemasukan huruf nida ya, yaitu na ya. Nanti terhadap huruf nida ini akan kami tambahkan ya, karena memang cukup banyak ya kaidah-kaidah ketika misalnya dia nanti dalam keadaan idofah ini seperti itu juga beda lagi ya. Nah, ini yang bawahnya lagi sebelum kitab kita ya. Kitabu man hada su'alun 'anil aqil. Nah, ini kitabu man hada ini ada tambahan kaidah ya.
kitab siapa ini? Ini pertanyaan kepada untuk yang berakal. Hada kitabu Muhammadin. Ini adalah kitabnya Muhammad ya. Kitabu Muhammad ini adalah idofah. Qalamu man hada? Hada qalamu Khalidin ya. Pena siapa ini? Ini adalah penanya Khalid ya. Jadi insya Allah nanti ini akan share ya untuk syarah kitab Dursul Lughah ya, bersama nanti ada juga panduan Dursul Lughah versi bahasa Indonesia ya di grup. Jadi antum mengacu ke situ aja insya Allah cukup ya. Ya kalau memang ada yang tidak ditanyakan silahkan ya. Jadi insya Allah nanti akan share 2 PDF untuk mendukung proses pembelajaran kita terhadap kitab Dursul Lughah ya. Kita lanjut ke ini ya, pelajaran. Atau ada yang ditanyakan? Silakan. Kita sampai di halaman 28. Ya, baik, mungkin bisa dimaklum ya, Yoha ya. Nah, ini kita lanjut ke kitab kita ya, muqarrar kita atau diktat kita, ini kitab diktat kita yaitu kitab Dursul Lughah ya. Ini ada yang bersedia untuk membaca ya di tamrin Rabi'an ya, tamrin yang keempat. Iqra. Fadol, siapa yang tidak baca silakan. Saya coba ya Ustaz. Ya, Fadol. Pak Adi. Bismillah. Dalam mana banyak ketinggalan nanti tolong dikoreksi. Iya. Iqra. Awal. Aina baitul madrisu. Mudarrisi. Aina baitul mudarrisi. Huwa ba'idun. Ba'idun ya, ba'idun. Banyak pendek ya. Huwa ba'idun. Ya. Terjem Pak. Asani. Nah, terjem dulu, terjemahkan. Oh, Kan. di mana rumah guru itu? Nah, Dia ba'id apa? jauh. Oh, rumahnya jauh gitu. Ya, dia jauh ya. Artinya huwa ini menggantikan bait ya. Ya. Bait ini bait dalam hal ini dianggap mudzakkar ya, berjenis kelamin laki-laki, makanya domirnya adalah huwa. Nah ini Pak Ade, untuk yang sedang kita bahas yaitu mudhofun wa mudhofun ilaih, ini yang mana Pak? Untuk yang pertanyaan pertama ini. Aina baitu. Untuk ya salah. Baitul Mudarris. Baitul Mudarris ya. Jadi kita ya idofah. Di mana rumahnya guru ya? Kemarin idofah ini bermakna 3 ya. Min fili. Min itu dari, fi itu di, kemudian li kepemilikan. Jadi di mana rumahnya Pak Guru? Nah seperti itu. Berarti ini di sini bermakna kepemilikan ya. Jadi di sini untuk yang idofah itu adalah Baitul Mudarris. Lanjut Pak. Al-Quran kitabullah. Ya. Nah, kita baca aja kitabullah ya, supaya kita jangan disukun-sukunin. Ya. Al-Quranu kitabullahi. Ya. Quran itu kitabnya Allah. Kitabullah. Nah ini idofahnya yang mana Pak? Kitabullahi. Ya kitabullah ya, bermakna kepemilikannya kitabnya Allah ya. Nah, lanjut. As-salis. Al-Ka'batu baitullahi. Ya, Ka'bah itu Baitullah. Ka'bah itu rumahnya Allah. Ya, jadi idofahnya Baitullah ya. Baitullahi. Nah. Lanjut Ar-Rabi'u. Ar-Rabi'u.
Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullahi. Lama. Ya. Muhammadun ya. Ya. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Rasulullahi. Betul. Tarjim. Artinya ya. Nah, kalian. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, rasulnya Allah. Ya, adalah rasulnya Allah ya. Ini adalah rasulnya Allah. Ya. Ustadz mau nanya Ustadz. Padahal. Kalau yang itu tadi Muhammadun Shallallahu Alaihi Wasallam, ini kok pakai fathah kenapa Ustadz? Salah ya, itu fi'il madhi ya. Jadi arti sallallahu alaihi wasallam ini fi'il madhi ya. Sallanya itu fi'il madhi, kemudian wasallama itu ma'tuf ke shalla ya. Makanya dia sama-sama fi'il madhi. Artinya apa? Allah berselawat bersnya. Kan gitu kan? Allah memberi ya. Allah memberi salawat dan salam atasnya. Maksudnya atas kepada Nabi Muhammad ya, seperti itu. Jadi bayangkan ya. Makanya ini ada sunnahnya bahwa ketika disebutkan nama Rasulullah kan kita bersalawat ya. Bayangkan ya Allah. Ya Allah saja bersalawat ya. Maka kita yang mendengarkan ketika disebutkan nama Nabi Muhammad itu bersalawat. Jadi ini contoh jumlah fi'liyah. Kita sudah masuk sebenarnya sedikit kemarin ya. Lanjut. Jadi hitopnya di sini yang Rasulullah ya. Itu adalah idhofah. Lanjut Pak Ade. Al-khamisu ya. Nah. Harjul madris Kharaja ya, itu fi'il madhi ya. Kharajal madrisu Mudarrisu. Kharaja mudarrisu ya. Mudarrisu min gharfatul mudayyir. Min gurfatil mudiri ya. Min gurfatil mudiri kan. Nah itu perhatikan ya, kharaja ini sudah sebenarnya kita udah sedikit singgung ya. Ini adalah contoh fi'il madhi ya. Artinya telah keluar. Fi'il madhi itu kan past tense yang sudah berlalu ya. Guru telah keluar ya. Min ya, min ini huruf jar ya. Ingat, isim setelah huruf jar itu menjadi kasroh. Makanya gurfa ini dia kasroh, min gurfati. Min gurfati. Nah, dan hal ini ya, ini apa tambahan kombinasi kita ya. Jadi gurfa itu kan majrur karena huruf jar ya, menjadi kasroh. Dan dia juga sebagai mudhof. Ya, dia sebagai mudhof. Ingat, mudhof tidak boleh tanwin, tidak boleh alif lam, karena dia sebagai mudhof untuk apa? Al-mudiri. Ya, al-mudiri ya. Jadi ini adalah contoh kombinasi yang ini ya, antara huruf jar, isim majrur, kemudian dia sebagai mudhof dan mudhofun ilaih ya. Jadi seperti itu. Nah, coba diulang Pak Ade untuk dibacakan ini yang al-khamis. Kharajul mudarrisi. Kharajal mudarrisi. Nah, mudarrisu ya, itu sebagai fa'il. Kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Nah, ya. Tarjim Pak, terjemahkan. Guru telah keluar di guru keluar kepala ya. Kharajul mudar atau ya itu dari contoh idhofah itu yang huruf jar ya. Huruf jar ya.
Kalau tandanya Ghurfatul Mujid kita menjadi Nah, jadi idofah yang mungkin nanti sesuai dengan mudar dia kasroh. Nah, bisa jadi nanti akan dia buat dia jadi fathah, bisa. Nah, ya. Jadi dia keadaannya menyesuaikan ya. Idofah itu menyesuaikan ya. Lanjut Pak. Nama apa ya? Oke. As-sadisu. 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 Hadza baitu Hamidun. Hamidu wa dzalika baitu Khalidi. Ya, jadi itu baitu Hamidin ya. Baitu Hamidin inilah contoh idofah. Oh iya. Rumahnya Hamid ya, wa dzalika baitu Khalidin, dan itu adalah rumahnya Khalid ya. Ada dua. Ya, baitu Hamidin wa baitu Khalidin. Coba diulang, Pak. Hadza baitu Hamidin wa dzalika baitu Khalidin. Nah, ya. Terjemahkan. Ini rumahnya Hamid dan itu rumahnya Khalid. Ya, ya, ini hadza ya, wa dzalika itu. Ya, ingat ya. Ini untuk keduanya untuk mudzakkar. Hadza wa dzalika itu untuk mudzakkar. Cuman beda bait atau qorib ya. Bait itu yang jauh yaitu dzalika, dan yang jauh itu yang dekat adalah hadza. Lanjut. Tujuh apa? As-sabi'u. As-sabi'u. As-sadisu as-sabi'u ya. Nah, As-sabi'u. Ibnu Umar. nah, Ibnu Ammarin. Nah, itu nama orang ya. Ibnu Ammarin Talibu wa abnu Asirin. wa ibnu Yasirin tajirin. Nah, ya, jadi ini perhatikan. Ini Anda bacakan Ibnu Ammarin ya. Itu idofah ya. Anaknya Ammar Tolibun. Nah, dia sebagai khobar ya ini. Anaknya Ammar itu adalah Tolib ya, siswa. Wabnu, ingat ini ya. Ke hamzah wasol, yaitu tanda alif yang di depannya itu ada seperti tanda apa tuh? Tanda huruf shot, tapi shotnya terpotong ya. Ada kayak bulatan gitu ya. Itu hamzah wasol ya. Nah, hamzah wasol itu hukum ketika dibacakan di depannya itu ada huruf seperti wa ini, wab itu hilang dia. Langsung kita masuk ke huruf ba-nya itu, wabnu yasirin. Nah, itu pengucapan ketika kita membaca Al-Quran juga seperti itu ya. Tapi beda ketika di awal tadi, ibnu, itu Iya. kita bacakan hamzahnya itu, karena dia belum kemasukan huruf lain. Jadi Ibnu Ammarin Tolibun wabnu Yasirin tajirun. Ya, jadi anaknya Ammar itu adalah murid, sementara anaknya Yasir pada ya. Jadi fokus kita adalah Ibnu Ammar wa Ibnu Yasir ya. Adalah idofah. Satu lagi Pak Ade. Satu lagi. 8. No. Baitul Mudarrisu. Mudarrisu. Baitul Mudarrisi ya, ini juga contoh idofah. Ya, Baitul Mudarrisi. Baitul Mudarrisi ba'idun wa baitut tajiru qaribun. Ya, wa baitut tajiri ya, wa baitut tajiri qaribun. Wa baitut tajiri qaribun. Qaribun ya. Silakan. Betul. Rumah sekolah ya. Rumah guru. Oh, rumah guru itu jauh, dan rumahnya pedagang dekat. Nah, ya, kita ini ya Pak Ade ya, kita ganti ini siapa? Siap. Silakan Dewa yang bersedia. Ini harus rajin-rajin kita itu harus baca ya, rajin-rajin baca, kemudian
Ya, silakan kalau seperti ini. Ustaz lah. Lanjut. Nomor Asal tasio. Sembilan. atas Oh, siapa? Silakan. At-tasi'u. Haza maftuhus sayyarati. Nah, salah ya. Miftah. Haza miftahu sayyarati. Nah, Aina miftahul baiti. tarjim. Ini adalah kunci mobil. Nah, Mana kunci rumah? Di mana kunci rumah? yang menjadi idofah ini yang mana? Miftahu sayyarati sama miftahul baiti. Ya, ingat ya itu. Lanjut Pak, al-ashiru. Al-ashiru. Min aina ya walidu. Man anta ya waladu. Ana ibnu Abbasin. Ya, coba perbaiki yang baca ana itu kan hamzah wasal, dia udah di depannya ada kata lain, dia hilang. Oh ya, oke. Man anta ya waladu. Ana ibnu Abbasin. Nah, ya. Tarjim. Siapa engkau wahai anak kecil? Ya, wahai anak. Saya adalah anaknya Abbas. Nah, ya. Jadi perhatikan ya. Ana benu Abbasin. Ya, ana benu Abbasin ya. Jadi di hamzah wasalnya itu ketika dia kemasukan huruf di depannya atau kata, dia luruh ya hamzahnya. Jadi man anta ini adalah idofah. Man anta. Ya. Oh, afwan, ini bukan. Man anta ini ya isim istifham ya. Man anta ini bukan idofah. Ya. Lanjut. Al-hadi asyara. Al-hadi asyara. Wa ibnu Khalidin. Anak siapa? Ini kita sekarang. Nah, ya, idofah di sini. Ibnu Man wa Ibnu Khalid ya. Lanjut. Asani asyara. Asani asyara. Aina sallama wa fil madinati. Di mana masjid? Lanjut. Itu masih ada yang lanjut di bawah. Oh, di bawahnya. Wa Madinatil fil madinatil munawwarati. Nah, ya. Coba diulang bacanya pelan-pelan. Aina masjidu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa fil madinatil munawwarati. Tarjim Pak. Di mana Masjid Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Masjid tersebut ada di Madinah Al-Munawwarah. Ya, jadi huwa itu kembali kepada siapa? Masjid ya, huwa ya. Makanya masjid itu adalah mudzakkar domir ya, kata gantinya menggunakan huwa ya. Nah, ini perhatikan ya, ini bagus tadi baca ya. Aina masjidu rasuli ya, rasuli. Ini adalah contoh lebih lengkap lagi ya tentang idofah. Di mana masjid Rasulullah ya. Nah itu. Aina masjidu rasuli. Nah, ini perhatikan ya. Aina itu kan dia menjadi mubtada ya. Masjidu itu khobar ya, nanti kita bahas ya. Masjidu, kemudian dia juga sebagai apa? Mudhof. Ya, mudhof. Nah, rasuli itu menjadi mudhofun ilai. Tapi karena dia juga sebagai mudhof untuk lafzul jalalah Allah, dia tidak boleh ditanwin. Ya, dan dia menjadi majrur kan? Masjidu Rasulillahi. Ya, kalau sallallahu alaihi wasallam ini adalah kalimat yang lain ya. Ini adalah jumlah fi'liyah ya. Sallallahu alaihi wasallam ini jumlah fi'liyah. Ya. Ini bisa dipahami enggak? Aina masjidu Rasulillah ya. Bukan aina masjidu Rasulullah. Nah, ini. Nah, kemudian huwa fil madinatil munawwarah. Ya, ini Anda jelaskan bahwa dia fil Madinah. Fil Madinah itu huruf jarfinya, al-Madinah itu isim majrur. Nah, al-munawwarati ini
kalau antum perhatikan sama-sama keadaannya semisal ya. Di awal alif lam, al munawwarah juga alif lam. Al madinah itu karena juga itu kasroh. Nah ini hukum dalam nahwu ini disebut sifat ya. Nah, kaidah ini disebut dengan sifat atau naat. Naat wa man'ut ya, ini biar kita ini dulu ya, biar kita dulu dengan istilah ini kita belajar yang berikutnya ya. Jadi naat dan atau sifat ya, naat wa man'ut dan atau sifat untuk nomor 2. Iya, bukan begitu. Jadi gini, ini di sini ada dua mudhof dan mudhof ilaih. Artinya dua idhofah. Pertama yang idhofah pertama adalah Masjidu Rasuli. Kan begitu kan? Iya. Idhofah yang kedua Rasulullah. Nah, karena Rasulullah juga idhofah, dia menjadi Rasuli. Begitu cara mudahnya. Ya. Idhofah itu Rasuli. Rasulillah sendiri. Nah, ya, jadi ada. Jadi kalau kita pilih-pilih sebenarnya enak ya gitu. Jadi makanya kemudian ketika mengartikannya di mana masjidnya Rasulullah, masjidnya Rasulullah, gitu. Di mana masjidnya Rasulullah SAW. Nah, beda dengan huwa fil Madinatil Munawwarati ya. Ini dia yang tadi disebutkan, ini adalah naat. Dia mengartikannya dia di kota Madinah ya, di Madinah al Munawwarati yang bercahaya. Nah, itu ada tambahan yang beda dia dengan beda ketika kita mengartikan idhofah. Ya, di mana masjid Rasulullah, nah, itu artikannya rata aja. Di mana masjidnya, masjid Rasulullah, nah, seperti itu. Kemudian ketika dia munawwar tuh ada yang seperti itu ya. Nah itu lebih tepatnya ketika makanya kemudian ketika kita belajar bahasa Arab seperti ini kita lebih tepat dalam mengartikan suatu tidak salah kita. Mana yang kedudukannya sebagai subjek, mana sebagai predikat, mana sebagai keterangan. Pak Teguh. Sisi alif lam ini berarti tidak bisa menjadi mudhof dan mudhof ilaih berarti ya Ustaz ya? Kalau alif lam dan tanwin tidak boleh sebagai mudhof. Kalau untuk mudhofun ilaih boleh. Nah, itu aja. Jadi mudhof itu tidak boleh tanwin, tidak boleh alif lam. Makanya di sini ya. Afwan, ya terkait juga dengan alif lam ya. Yang huwa bil Madinati Munawwarati itu kan karena ambilnya karena fi ini saja. Ya. Jadi kalau misalkan kita tidak ada fi ini berarti kan al Madinatu Munawwaratu gitu ya. Nah, itu benar seperti itu. Ya. Jadi nanti kita jelaskan tentang tawabi. Tawabi ini salah satunya adalah naat tadi ya. Tadi ada sebutkan naat atau sifat. Nanti ada beberapa hal yang lain ya. Naat, ada taukid, ada badal, ada atof ya, ada huruf atof. Nah, itu jadi yang 4 tadi ini dia ngikut. Seperti apa sebelumnya dia ikut. Kalau dia sebelumnya majur ya dia ikut kasroh. Sebelumnya dia fathah ya ikut fathah. Seperti itu. Itu Pak Ayub. Terima kasih Pak Rusdi. Iya. Pak Teguh, udah. Pak Teguh jelas ya? Jelas. Lanjut nih Pak, yang nomor 13 Pak. As-salisa asyara. Saya Ustaz ya. Ya tadi yang antum baca ya. As-salisa asyara.
bintu Hamidin fil madrasati wa bintu Muhammadin fil jami'ati. Ya, tarjim. Anak perempuan Hamid di sekolah dan anak perempuan Muhammad di sekolah kampus itu apa Iya bisa kampus atau universitas ya. Nah, ya bagus ya ini bacanya. Jadi bintu Hamidin fil madrasati wa bintu. Ini tadi ditanya Kang Ayub ini. Ini wanya ini waw atof. Ini yang tadi dia ngikut Kang Ayub. Bintu sebelumnya kan bintu Hamid. Nah ini wa bintu. Nah, inilah contoh dia ngikut. Tawabi nanti dalam kaidah nahwu ya. Sama seperti yang tadi di atas itu adalah naat ya. Walaupun ini mungkin agak kejauhan ya, tapi kita udah mulai masuk-masuk juga dengan kaidah yang lain ya. Ini wa ini adalah huruf atop dan huruf atop ini dia mengikuti pada yang dima'atuf atau yang diikutkan sebelumnya, yaitu bintu Hamid. Bintu Hamid ini dia dhammah, makanya kemudian bintu Muhammad juga dhammah, bintu ya. Ini ininya ya lebih lengkap tentang tambahan kaidah yang lainnya. Lanjut. Ar-Rabi'ah asyara. Nah. Ismul mudarrisi Sa'idun wasmul muhandisi Khalidun. Ya, tarjim. Mudarris pengajar. Nama dari guru tersebut adalah Sa'id dan nama dari insinyur tersebut adalah Khalid. Ya. Jadi alhamdulillah ya, ini yang baca sudah paham ini ya. Ini sederhana ya. Jadi idhofah itu seperti itu ya. Namanya guru Sa'id ya. Namanya si. Jadi kalau misalnya Sa'id kita hilangkan, namanya guru, ini orang yang mendengarkan pun bingung. Ini kalimatnya masih gantung. Makanya itu idhofah itu bukan kalimat, ya bukan jumlah. Dia sibhul jumlah kalau dalam kaidah ya, sibhul jumlah. Dia mirip kalimat karena dia terdiri dari dua kata, ismul wal mudarrisi ya. Ismun wal mudarris, modal mudarrisuna itu. Tapi dia belum memberikan pengertian yang lengkap ya. Lanjut. Khomisa asyara. Al-khomisa. Jadi kalau untuk urutan itu di depannya ada alif lam. Al-khomisa asyara. Ini amun ya Ustaz ya? Nah, amun ya. Ya. Amut tolibi goniyun. Ya, jadi amu itu ditanwin tidak tadi antum baca? Tidak. Tidak ya. Karena dia sebagai apa? Sebagai Mudhof. Wah, mudhof ya. Artinya? Paman dari dokter tersebut adalah seorang yang kaya. Tolib itu murid ya. Oh, tolib, saya kira tobib ya. Tobib ya. Paman dari siswa itu orang kaya ya. Kaya. Lanjut. As-sadisa asyara. Jadi maftuhun bababul mudarris bababul madrasati mukhlakun. Pintu dari masjid tersebut terbuka dan pintu dari sekolah tersebut tertutup. Nah, ya. Jadi ini babul masjid ini yang menjadi fokus kita ya, idhofah babul masjid. Nah ini ya antum perhatikan ya, pelan-pelan kita sudah mulai bisa baca ya, walaupun harokatnya sudah berkurang ya. Ini Masya Allah ya, itulah Insya Allah kitab ini bagus sekali ya. Jadi pelan-pelan walaupun tidak ada harokatnya kita sudah mulai tepat membacanya dan kemudian kita bisa mengartikan dengan tepat ya. Lanjut. Kalau 17 itu As-sabi'a asyara. Khalidun Hamidun Fakirun. Pelan-pelan salah. Oh iya ya, saya kira Khalidun. Qalu Hamidin Fakirun. Ya, artinya paman dari Hamid fakir, miskin. Ya. Qalu Hamidin itu idhofah ya. Jadi Kholun itu dia paman tapi dari jalur ibu ya. Amun dari paman dari jalur bapak. Itu bedanya. Amun dan Kholun. Lanjut. As-samina asyara. As-samina asyara.
sayyaratu Abbasin fil fisyari'ah fisyari'ih Bisyari ya, karena dia majrur kemasukan huruf jar. Ya, nah itu. sayyaratu Abbasin fisyari'ih. Ya, Mobilnya terjem. Abbas ada di pasar. Nah, syari itu di jalanan. Oh, di jalan. Mobilnya Di jalan, Abbas ya. ada di jalan. Ya, di jalan raya. Syari itu di jalan raya. Ya, lanjut. At-tasi'ah asyara. Ibnu man anta? Ana ba'nul mudarrisi. Anak siapa engkau? Saya anak mudarris, saya anak guru. Nah, ya. Lanjut. 20 nih Ustaz. 20 al-isruna. Al-isruna. Ainal kalbu. Ya kalbu ya. Wah tatas sayaroti. Ya. Di mana anjing tersebut? Nah, Dia ada di bawah mobil. ya, ya. Jadi mana yang menjadi idofah? Idofanya al-kalbu. Ya. Aina Ustaz? Bukan ya. Tahta sayyarah. Ya, Tahta ya. sayyarati. Nah, ini perhatikan ya, ini kita tambah lagi ini kaidah ya. Tahta ini dia bukan huruf jar. Perhatikan, tahta bukan huruf jar, tapi dia nanti masuk ke dalam zorob. Zorob itu keterangan. Ya, zorob itu keterangan, baik itu keterangan waktu. Contohnya qobla, ba'da ya, qobla subuh, ba'da subuh ya, misalnya seperti itu. Tahta ini keterangan tempat. Tahta di bawah, kemudian amamal masjid itu di depan. Itu ada contoh keterangan. Nah, hukumnya sama seperti huruf jar. Isim yang kemasukan zorob ini menjadi majrur. Ya, jadi dia Ustaz ya. itu bukan huruf jar. Ya, ini adalah zorob ya. Ya, ini adalah zorob ya. Ya, wah, ini kita sudah lewat ya, udah 4.50 mungkin antum ada yang sudah bersiap-siap. Jadi alhamdulillah ya, ini baca sudah bagus ya. Pelan-pelan kita tidak terasa bahwa harokatnya sudah mulai banyak hilang, tapi kita sudah bisa tepat dengan bacanya. Ini apa ya, Masya Allah ya, buku ini sangat tinggi ya. Mudah-mudahan dengan antum terus ya bermujahadah untuk belajar, insya Allah dimudahkan Allah ya. Jadi kita membalikan niat kita untuk ikhlas dalam beribadah dalam belajar ini, kemudian kita mohon kepada Allah supaya Allah mudahkan kita untuk belajar. Ada yang cukup ya mungkin ya, nanti anak share ya itu untuk syarah Dursul dalam versi bahasa Arab, tidak apa-apa ya, jadi itu hanya kaidah-kaidah insya Allah untuk bisa membacanya. Kemudian juga ada panduan Dursul dalam versi bahasa Indonesia ya. Ini kalau antum ketinggalan di pelajaran sebelumnya, sebenarnya kalau mau merefer atau menjadikan dua kitab itu sebagai referensi juga sebenarnya cukup ya. Nah, insya Allah cukup ya. Kalau memang masih ada hambatan, boleh ditanyakan ketika kita pertemuan seperti ini. Naktafi bihadal qadar ya, ilal liqa godan ya, besok ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.